Saudara pemain Persib Bandung, Tom Hai, mendapat ancaman usai pertandingan melawan Persija Jakarta pada minggu lalu. Polisi mengetahui adanya ancaman tersebut dan meminta Hai segera membuat laporan resmi. Laga panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada minggu sore lalu berimbas keluar lapangan hijau. Usai Maung Bandung menang 1-0, gelandang Persib Tom Hai mendapat ancaman kematian. Lewat akun Instagramnya, Hai mengatakan, "Saya ingin dengan hormat meminta orang-orang yang mengirim ucapan kematian dan pesan mengenaskan kepada keluarga saya untuk berhenti. Sepak bola tidak boleh sampai sejauh itu," ungkap Hai. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umu Muhtar, mengecam keras adanya dugaan ancaman pembunuhan terhadap Tom Hai dan keluarganya. Umu meminta kepolisian untuk mengusut tuntas siapa yang melakukan ancaman pembunuhan tersebut. Saya pun juga berpikir apa dilaporkan atau tidak ya, tapi ini supaya untuk jadi efek jarak ya kepada semua orang yang berbuat, yang selalu besar-besaran berita dan tidak benar. Nah, itu juga kan membohongi publik. Sebetulnya harus diberikan tindakan. Polda Jabar hingga kini belum menerima laporan kepolisian dari Tom Hai. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, mengimbau Tom Hai segera membuat laporan ke pihak kepolisian atas ancaman pembunuhan tersebut. Dan kami juga memonitoring ini berbagai platform dan pernyataan. Namun sampai saat ini kami telah mengecek di beberapa sentra pelayanan kami di kepolisian, baik itu SPKT Polda maupun Polrestabes. Sampai saat ini bersangkutan belum ada informasi untuk melaporkan ancaman tersebut. Rivalitas dalam sepak bola menambah bumbu drama di lapangan hijau. Namun di luar itu, semua pihak harus membangun lingkungan sepak bola yang baik demi masa depan sepak bola Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Pemain Persib Tom Hai mengaku mendapat ancaman usai pertandingan melawan Persija Jakarta pada minggu lalu. Manajemen Persib Bandung meminta polisi mengusut tuntas pelaku pengancaman tersebut. Lalu bagaimana polisi dalam menanggapi kasus ini? Sudah bersama kami melalui sambungan daring, ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, ada Kombes Hendra Rohmawan. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam, Valen. Iya, Pak. Jadi Tom Hai sudah membuat laporan apa belum? Sampai sejauh ini tadi ketika dari teman-teman Kompas menghubungi kami juga akhirnya proaktif menghubungi Polrestabes dan juga SPKT Polda Jabar. Ya memang ini sampai saat ini secara resmi belum ada laporan kepada kami, tetapi selayaknya kami memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya beberapa yang viral ini, kami juga sudah telusuri, Mbak Valen, bahwa ini ada beberapa postingan-postingan yang pro kontra ya, di mana dari pernyataan Tom Hai tadi sudah disampaikan oleh teman-teman redaksi Kompas bahwa di sini banyak komentar-komentar yang negatif juga menyerang Tom Hai, tapi juga ada yang mendukung gitu ya. Nah ini dan itu akan menambah persoalan lagi karena di situ akan ada ujaran kebencian ya, kemudian juga tentu saja dari apa yang disampaikan oleh Tom Hai tadi ini dan juga komentar-komentar yang masuk ke dalam media sosial ini akan bisa dijerat dengan pasal Undang-Undang 29 ya, pasal 29 Undang-Undang ITE tadi itu, di mana setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah ini tentu saja pasal yang bisa menjerat kepada siapa yang mengancam dari keluarga Tom Hai tadi, dan juga akun-akun yang menyerang juga di medsos saat ini bahkan menuju ke SARA. Nah ini sehingga kami proaktif juga saat ini, Mbak Valen, kita juga akan telusuri beberapa postingan-postingan dan akun-akun ini. Nah kita harapkan untuk bijak bermedia sosial karena jarimu adalah harimaumu, dan tentu saja kita memang ini bukan delik aduan ya Mbak Valen ya. Ini sebenarnya tidak bukan delik aduan ya, kita juga proaktif, tetapi endingnya tetap
ketika kita mau proses sidik ya tentu harus ada dari pernyataan atau dari pemeriksaan dari korban ya, karena tanpa ada pernyataan dari mereka berarti tidak ada proses hukum yang berjalan. Demikian Mbak Valen. Oke, berarti kalau akan memeriksa korban, artinya korban ini memang harus melapor ya Pak ya? Ya, setidaknya nanti akan kita lakukan pemeriksaan, dia harus mau dan memberikan pernyataan secara resmi kepada kepolisian gitu. Oke, monitoring juga sudah dilakukan oleh polisi. Tapi Pak, ancaman ini berulang tidak sih Pak? Artinya bisa terdeteksi dari berapa akun begitu? Kalau untuk yang kepada akun Tom Haye dan keluarganya ini kami malah belum mendapatkan ya, mungkin secara privat itu. Tetapi posting-postingan yang komentar ini malah semakin memperkeruh ya Mbak Valen. Karena tadi ada saya katakan ada sampai kepada hate speech ya, ujaran kebencian kepada suku dan sebagainya. Ini kami harapkan dengan adanya informasi ini, Bapak ada media Kompas ini juga didengar dan dibaca oleh mereka sehingga tidak memperkeruh suasana ini, sehingga nanti korban-korban daripada proses sidik undang-undang ITE semakin banyak ini Mbak Valen ya, karena ini semakin ramai di media sosial dan kita harus sampaikan pada mereka bahwa media sosial ini bukan sesuatu yang privat tetapi publik ya, justru malah terlihat oleh publik. Demikian penyampaian kami Mbak Valen. Iya, Pak Kabid, koordinasi dengan Persib sampai sekarang seperti apa? Karena Persib kan juga minta agar ancaman Tom Haye ini diusut ya. Ya, pernyataan secara lisan ya, dan secara koordinasi kami belum mendapatkan, tapi kami tetap proaktif untuk pelayanan kepada masyarakat. Demikian Mbak Valen. Oke, Pak, ini kan pasti untuk menjunjung sportivitas itu harus ada dari setiap lini, terutama dari supporter selaku pemain ke-11 untuk mengindahkan lagi untuk dunia olahraga, terutama sepak bola. Ada himbauankah Pak untuk supporter sepak bola terkait kasus ini? Ya, memang kita pahami bahwa netizen jurnalisme kita Indonesia ini ya termasuk netizen yang ya, kurang beradab lah gitu ya. Tentu saja ini jadi penyemangat kita untuk selalu menghimbau, mengedukasi, meliterasi bahwa ini sepak bola adalah peradaban bangsa Indonesia juga. Ketika nanti peradaban ini dikotori oleh komentar-komentar yang negatif, aksi-aksi vandalisme yang di lapangan, karena pasca kegiatan di Persib dengan Persija di Bandung ini, beberapa tempat di Cirebon, di Karawang ini ada aksi-aksi vandalisme dan bentrokan dengan supporter Mbak Valen. Dan ini memang tidak kita ekspos, tapi ini akan kita menjadi evaluasi buat kita bersama dan harapan kita masyarakat untuk bisa menahan diri di ruang publik, utamanya di media sosial. Demikian, terima kasih. Oke, Pak, ada potensi dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Berarti kalau nanti sudah semua terusut, semua akun ini tanpa terkecuali dapat dikenakan pidana ya Pak ya? Ya, saya kira demikian karena jelas pasalnya, undang-undangnya, dan proses hukumnya juga jelas. Saya kira sudah banyak contoh yang telah terjadi sehingga menjadi mengedukasi buat mereka. Ancaman bagi pelaku pengancamannya berapa lama penjara Pak? Ya, bisa ada 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan yang 9 tahun. Ini bervariasi terhadap tergantung dari beberapa komen dan beberapa kali dia melakukan postingan. Demikian Mbak Valen. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan. Salam sehat selalu Pak, terima kasih.